Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Yeah. Kita sudah ada di bulan yang baru nih, bulan September. Nah, akhirnya ya setelah sekian lama kita ibadah melalui YouTube. Iya nih, biasa kita Zoom terus kan Kakak Brenda. Hari ini perdana nih ya, Perdana setelah nih. PPKM yang Betul. lama. Kita akhirnya di YouTube. Oke, adik-adik, sekarang kita mau ibadah. Maka dari itu, sebelum ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk seluruh berkat-Mu. Kini kami Bapak, anak-anak sekolah minggu akan mengikuti ibadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati ibadah ini Bapak, hanya ke dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Amin. Oke. Kita mau ngapain lagi nih Kak Amel? Mau nyanyi-nyanyi dong Kakak Brenda. Nyanyi. Lagu apa itu? Satu anak Tuhan. Satu anak Tuhan. Anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa baru pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa baru pergi sekolah minggu. Tanganku ke depan. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sudah nyanyi 3 lagu. Gimana adik-adik di rumah masih siap kan untuk memuji Tuhan? Masih lah pasti Kak Brenda. Masih. Oke adik-adik kalau gitu sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya, dan yang terutama siapkan hatinya. Baik. Kita angkat pujian Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita pujian dari awal dengan sikap yang sungguh-sungguh kita katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. dipersilakan untuk kakak pelayan firman menyampaikan firman. Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum saya akan membacakan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bertemu kembali bersama anak-anak terkasih. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai kami, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya percaya adik-adik pada saat ini semua sehat, bersukacita, damai sejahtera. Kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Dengan judul Kejahatan Manusia. Ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Dan judul kita pada hari ini adalah
hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, adik-adik. Jika kita mengimani Allah, berarti mengambil keputusan untuk memilih antara hidup bergaul dengan Allah atau dengan dosa, taat kepada Allah atau melawan Allah. Adik-adik memilih antara terang atau gelap, hitam atau putih. Kalau terang atau gelap itu tidak bisa bersatu, seperti minyak dan air tidak pernah bersatu. Karena kalau gelap itu kalau misalkan mati lampu, pasti kita tidak bisa melihat apapun dan kita pasti jatuh kalau ada hal-hal yang membuat kita tersandung. Tetapi kalau terang, kita pasti melihat ada balok di depan, pasti kita akan memilih untuk menghindari, atau ada lubang di depan, memilih kita untuk melewati tempat yang lain. Jadi terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Dalam hal beriman kepada Allah, tidak ada wilayah abu-abu. Jadi abu-abu di sini ragu-ragu. Aku sedikit berbuat dosa, sedikit berbuat baik. Jadi abu-abu, bimbang dan ragu. Itu di dalam Tuhan tidak ada yang namanya abu-abu, karena Allah tidak kompromi dengan dosa. Kejadian 6 ayat 1-8 menceritakan kejahatan manusia karena manusia memilih untuk tidak taat. Kehidupan manusia menjadi rusak karena manusia sendiri yang pilih. Padahal saat Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, Tuhan memandang semua itu baik. Apalagi Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Manusia merupakan makhluk termulia dari puncak ciptaan Allah. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa karena tergoda dan memilih tidak setia kepada Tuhan. Yang lebih parah lagi, sudah berdosa, mau tetap hidup dalam dosa, tidak mau bertobat. Dosa itu seperti orang kecanduan yang meracuni dan merusak hidupnya. Dalam bacaan kita, manusia bertambah banyak sebanding dengan banyaknya dosa yang dibuat oleh manusia. Anak-anak Allah harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Adik-adik sekalian harus hidup taat kepada Tuhan sejak kita masih kecil. Allah menghukum manusia karena tidak taat, sehingga Allah menghapus manusia di muka bumi melalui air bah. Siapa yang selamat? Adik-adik mungkin pernah pernah dengar cerita tentang air bah. Itu yang selamat adalah keluarga Nuh, karena keluarga ini taat kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan keadaan saat itu. Dalam Kristus kita memiliki kasih karunia Allah, sehingga kita diselamatkan dari dosa. Namun masih banyak orang Kristen hidup dalam dosa. Dalam Kejadian 6, sifat dosa manusia itu di situ dikatakan bahwa ayat 2, bahwa maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, sehingga siapa saja yang disukai mereka. Di sini dosa yang dimiliki oleh manusia adalah nafsu. Sampai sekarang nafsu ini, nafsu
nafsu itu arus dosa yang sangat kuat mempengaruhi manusia saat ini. Contoh, kita suka menonton hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau adik-adik diajak oleh teman-teman untuk nonton yang tidak sesuai dengan tontonan adik-adik, jangan mau, karena itu berdosa. Seperti contoh ibarat seekor babi yang selalu asik menikmati kubangan lumpur. Di sini saya akan menceritakan dua hewan, yaitu domba dan babi. Sama-sama hewan, tetapi keduanya memiliki tabiat yang berbeda. Jika domba jatuh dalam kubangan lumpur, maka domba akan berusaha untuk keluar dari lumpur, karena domba tidak suka dengan hal yang kotor. Jadi kalau adik-adik hidupnya taat kepada Tuhan dan ada teman-teman yang mau ngajak untuk berbuat tidak baik, pasti adik-adik tidak mau, karena adik-adik sudah belajar dari sekolah minggu, udah dengar firman Tuhan bahwa kita tidak bisa melakukan hal itu, kita tidak boleh melakukan hal itu, sehingga pasti kita menolak. Kemudian jika domba itu jatuh ke dalam lumpur, maka domba itu akan berusaha untuk keluar dari lumpur, karena domba itu tidak suka dengan hal yang kotor. Berbeda dengan babi, jika jatuh ke dalam kubangan lumpur, justru babi makin asik menikmati dan tidak berusaha keluar dari kubangan lumpur, karena babi adalah binatang yang suka dengan kubangan lumpur yang kotor. Jadi kita jangan seperti babi, karena babi itu lebih suka hidup di dalam dosa dibandingkan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Simbol bagi gereja adalah domba, bukan babi. Ingat, simbol bagi gereja adalah domba, bukan babi. Kita bisa jatuh dalam dosa, harus segera bangkit dan bertobat. Jangan meniru kelakuan seperti babi yang senang hidup dalam dosa dan menganggap dosa adalah hal yang biasa dan terikat dalam dosa. Seperti kalau kita terikat dalam dosa itu seperti narkoba, miras, kecanduan digital. Contoh, kalau kecanduan digital itu kita asik sekali pegang handphone, tidak mau sekolah minggu, tidak mau dengar firman Tuhan, jadi mengabaikan Tuhan, jarang berdoa, senangnya pegang handphone terus dari pagi sampai malam. Itu tidak baik, itu namanya kecanduan. Nah, itu kita harus hilangkan, karena Tuhan tidak ingin kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita diingatkan selalu untuk datang kepada Tuhan, rajin berdoa, menurut kepada orang tua, apa yang orang tua suruh kita lakukan, tidak suka membantah. Jadi harus seperti itu. Mari adik-adik semua, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Mulai dari sekarang, kita masih kecil, kita belajar untuk taat, ya, tidak suka berbohong, tidak nakal. Nah, sekalipun kita masih kecil, jika kita sudah belajar taat kepada Tuhan dari kita masih kecil, maka ketaatan itu akan selalu mengikuti sampai kita besar. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan adik-adik untuk. Roh Kudus mengatakan tidak boleh lakukan itu. Roh Kudus memberi kita selalu ingatan bahwa hal-hal yang tidak benar tidak boleh dilakukan, karena kita sudah belajar ketaatan dari kita masih kecil. Nah, jadi adik-adik tetap taat kepada Tuhan
rajin mendengar firman Tuhan, rajin berdoa buat mama papa, buat masa depan, biar Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu berkati apa yang adik-adik harapkan dan minta. Demikian cerita dari saya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih, Terima kasih. untuk kakak pelayan firman yang sudah menyampaikan firman. Iya. Nah sekarang Kita mau memberikan persembahan. Nah sebelumnya jangan lupa untuk persembahan ditulis tanggal dan nama, dan jangan lupa dimasukkan ke kotak yang disediakan di rumah Kostur. atau rumah Marvel ya adik-adik. Iya. Nah sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, mari adik-adik kita lipatkan tangan, tutupkan mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Baru saja kami memberikan persembahan-Mu, kiranya Kau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Sekarang kita sudah sampai Di di penghujung acara ibadah. ibadah. Iya. Nah, kami ada pengumuman tidak? Oh, persembahan lagi nih Kak, kayak Brenda diingatkan lagi. Jangan lupa ditaruh di amplop, dituliskan tanggal ibadahnya, namanya, terus ditaruh di rumah Kostur atau rumah Marvel. Ya, yang kedua aktivitas. Aktivitas. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang telah diberikan kakak sekolah minggu ya. Sama buku ayat juga jangan lupa. Sama aksi 1000. Nah ya, Kita akan bantu teman-teman kita di Nias dan Kalimantan. Jadi jangan ya lupa untuk jangan lupa yang belum kumpulin ya, dikumpulin. benar. Jangan lupa ya adik-adik ya. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita mengucapkan Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.